Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan sekalian, alhamdulillah pada, sesi kali ini kita bisa berjumpa lagi pada, perkuliahan AIK. Seperti biasa, channel ini berisikan tentang ya seputar kuliah ya, terutama kajian-kajian Islam. Lama tak bertemu, hampir 3 bulan saya tidak upload video karena memang banyak urusan ya di kampus. Ya, ya hampir 3 bulan lebih lah ya tidak ngupload urusan yang memang, tidak banyak ini ya, tidak ada banyak urusan di kampus sih sebetulnya. Nah pada, siang hari ini kita akan bahas tentang orientasi studi Al-Islam Kemuhamadiyahan 3. Nah atau dalam istilah kita adalah, ini ya, Kemuhamadiyahan dalam istilah yang lain. Nah, kawan-kawan sekalian, sebetulnya mata kuliah Al-Islam Kemuhamadiyahan 3 ini ya lanjutan dari ini, dari mata kuliah sebelumnya. Bentar ya, biar jelas. Nah, seperti ini jelas nih kelihatannya ya. Up, hmm. Nah, jadi mata kuliah Al-Islam Kemuhamadian 3 ini adalah lanjutan dari mata kuliah Al-Islam Kemuhamadian 1 dan Al-Islam Kemuhamadian 2. Jadi bagi kawan-kawan sekalian sedikit mengingatkan kembali pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan ya pertemuan pertemuan apa beberapa kan lalu. Kalau teman-teman di ilmu komunikasi sih memang sudah terbiasa ya dengan saya karena memang, saya dosen tetap sana. Nah, kawan-kawan sekalian di sini yang perlu disampaikan ada kesinambungan, Al-Islam Kemudian 1, 2, dan 3. Pada konsep dasarnya AIK 1 itu berbicara tentang ilmu pengetahuan, dikotomi ilmu, lalu tentang juga transmisi ilmu barat ke Islam dan di ujung tugasnya itu, teman-teman harus diwajibkan untuk meneliti pribadi muslim yang memiliki usaha, lalu teman-teman diminta untuk melakukan riset dan observasi bagaimana penerapan atau implementasi, Islamic technopreneur pada sosok, muslim yang diteliti, pada sosok pribadi muslim yang memang diteliti oleh kawan-kawan sekalian. Nah, ini pada AIK 1. Jadi tugasnya seperti itu. Umpamanya meneliti A'aghi, meneliti, Yusuf Mansur, yang diteliti adalah bagaimana cara dia menerapkan Islamic technopreneur atau entrepreneurship berbasis Islam dalam usahanya. Ini AIK 1. Nah, pada AIK 2 teman-teman juga sama berbicara tentang entrepreneur, berbicara tentang spirit technopreneur para nabi, para rasul, para sahabat, sampai kepada tokoh muslim modern. Lalu di situ teman-teman ada tugas yaitu untuk meneliti, meneliti ini, meneliti siapa? Meneliti perusahaan yang memang itu bergerak di bidang ini ya, perusahaan yang bergerak di bidang entrepreneurship, lalu dikaji oleh teman-teman, ada nggak, penerapan konsep Islamic technopreneur di perusahaan tersebut. Nah, kira-kira sih seperti itu ya, yang dibahas pada AIK 2. Jadi kalau AIK 1 meneliti pribadi, bagaimana pribadi tersebut melakukan kegiatan entrepreneurship. Nah, kalau AIK 2 itu melihat bagaimana teman-teman itu harus meneliti dunia industri, apakah industri tersebut menggunakan pendekatan Islamic technopreneur atau enggak, kan gitu. Nah, pada AIK 3 sebetulnya lanjutan dari AIK 1, 2, dan 1 dan 2. Di mana tugasnya hampir mirip juga, tapi ketika AIK 3 itu ada empowering sosial atau ada, mmm,
Semisal ini ya, ada semisal harus melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis Islamic Technopreneur. Karena IK 1 Anda meneliti, IK 2 sudah meneliti, pada IK 3 nanti tugas akhirnya adalah kawan-kawan melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis Islamic Technopreneur dengan konsep keilmuan yang dipahami oleh teman-teman semua, yang ilkom, yang psikologi-psikologi, yang agri-agri, pokoknya background-nya seperti itu. Nah, ini orientasi kuliah kita. Jadi ini akan nyambung 1, 2, dan 3 itu tujuan akhirnya. Tapi sebelum ke sana, kita akan lihat dulu CPL, CPMK dari mata kuliah ini kayak gimana sih sebetulnya. Nah, dari, putusan rapat LPPIK yang dulu ya, ketika ini kampusnya di kampus Palasari, kira-kira gambaran kuliah IK 3 atau ke-Muhammadiyah itu seperti ini. Kita ada CPL yang dibebankan, pada kuliah, ada CPMK juga kan gitu. Tapi kita akan lihat ke sini dulu, biar teman-teman, mudah untuk apa, untuk membaca, draft naskahnya. Nah, di sini pertemuan 1, biasa ya, kontrak kuliah dan seterusnya itu menjelaskan RPS, menjelaskan dan lain-lainnya itu mah normalnya, di mana-mana kayak gitu ari pertemuan awal mah. Setidaknya kita ada 5 tema pada fase pertama. Tema yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menginternalisasikan nilai sejarah dan perjuangan, ini perkembangan gerakan sosial Muhammadiyah. Nah, ini teman-teman akan dihantarkan pada alam pikir Muhammadiyah terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita pada tema kedua ini kita akan bahas sisi lain dari gerakan Muhammadiyah. Nah, dari mulai gerakan sosial dan gerakan yang lainnya, ini akan kita teliti, akan kita amati ya. Dan teman-teman harus apa, mulai mulai apa, mulai tahu, arah gerakan sosial Muhammadiyah, mengapa Muhammadiyah berdiri, lalu target apa yang memang menjadi, tujuan akhir dalam gerakan dakwah Muhammadiyah. Ini tema yang kedua. Nah, lalu masuk ke tema yang ketiga, nih mahasiswa mampu memahami dan mampu menginterpretasikan gerakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar Dahlan dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini, kita akan melihat sosok Ahmad Dahlan dari mulai mendirikan Muhammadiyah, lalu upaya apa yang sudah dilakukan oleh Dahlan untuk mensejahterakan masyarakat melalui gerakan dakwah amal ma'ruf nahi munkarnya Muhammadiyah. Nah, di sini teman-teman akan dihantarkan kepada gerakan sosial, Ahmad Dahlan, bagaimana Dahlan melakukan tafsir sosial untuk melakukan pendekatan-pendekatan dakwahnya. Nah, sehingga nanti memunculkan gerakan sosial, di Muhammadiyah yang berbasis menguatkan kehidupan umat. Nah, atau yang sering kita sebut adalah gerakan spirit al-Ma'un. Nah, pada tema yang ketiga kita akan bahas itu. Lalu, mahasiswa mampu menunjukkan spirit tajdid ekonomi berbasis teknopreneur di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah. Nah, di sini juga nanti kita akan lihat, kita akan pantau, kita juga akan amati bagaimana polarisasi gerakan apa, gerakan dakwah, ekonomi yang ada di Muhammadiyah untuk apa, meningkatkan taraf hidup masyarakat, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Jadi di sini kita akan bercerita kilas balik dari fase sejarah. Nah, bagaimana, Muhammadiyah melakukan gerakan-gerakan sosial untuk mensejahterakan masyarakat, bahwa mensejahterakan masyarakat itu adalah bagian dari spirit dakwah amal ma'ruf nahi munkarnya Muhammadiyah yang digagas oleh Ahmad Dahlan pada tempo dulu tahun 1912. Kita masuk ke tema yang kelima, kawan-kawan sekalian bisa lihat di layar monitor masing-masing. Di sini mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai kemuhammadiyaan dalam dimensi teknopreneur yang kreatif dan inovatif. Jadi kita akan melihat spirit apa sih yang bisa disumbang oleh Muhammadiyah dalam pemikirannya. Di situ ada majelis tarjih, ada majelis tablik dan lain-lain. Jadi kita akan membongkar alam pikir Muhammadiyah, alam pikir, keseluruhan untuk apa? Untuk memajukan inovasi, di bidang ekonomi. Jadi teknopreneur ini kita hiasi dengan spirit al-Maun, kita hiasi juga dengan spirit, ya spirit ini, spirit berbagi gitu kan. Jadi di sini nilai-nilai kemuhammadiyahan kita akan bedah total lalu kita implementasikan dalam konsep pengembangan teknopreneurship. Nah, kira-kira seperti itu ya, itu tema yang kelima.
Nah, dari 5 tema tersebut tujuannya apa? Ini tujuannya di sini, mahasiswa mampu menanamkan keyakinan bahwa dakwah dan pemberdayaan ekonomi adalah satu kesatuan. Jadi, dakwah itu dan pemberdayaan ekonomi satu kesatuan. Jadi, istilahnya kudu ngaji, kudu ngejo, kan gitu. Entau ngaji hunggul barejeng teu ngejo, engke kalaparan atuh umat teh kan gitu. Nah, seperti itu, ngejo hunggul entong engke jadi apa, jadi kufur nikmat. Nah, jadi itu tema 1 sampai tema kelima itu nanti estimate goal-nya adalah teman-teman harus memiliki pemahaman bahwa dakwah dan pemberdayaan ekonomi itu adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Di mana ada dakwah, di situ ada pengembangan ekonomi. Di mana ada dakwah, di situ ada pasar rakyat yang harus dikembangkan. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman sekalian. Yang kedua, tujuannya adalah mampu menangkap spirit teologi Al-Ma'un dalam konteks teknopreneur. Jadi teman-teman sudah belajar teknopreneurship kayak gimana, apa itu teknopreneur, apa itu dan lain sebagainya. Tapi di sini lebih ditekankan lagi oleh gitu bahwa tujuan teknopreneurship itu adalah bagian dari implementasi nilai-nilai spirit Al-Ma'un. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi, bedanya teknopreneur kita dengan teknopreneur yang lain, kalau teknopreneur di UMB ini ya ada penekanan spirit Al-Ma'un sebagai ciri ciri khas, bermuhammadiyah. Nah, jadi bagaimana usaha ini tidak semata-mata mencari untung, tapi di situ ada benefit, ada profit yang bisa diuntungkan, maka rumusan teknopreneur yang berbasis, Al-Maun ini akan kita bedah sesuai dengan ini, tema 1 sampai tema kelima perkuliahan. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu apa sih CPL yang dibebankan prodinya itu? Ya ini CPL prodinya ya. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nah ini sudah ada di undang-undang ya, nggak perlu dibahas lagi. Mengintegrasikan semangat kemandirian, perjuangan, dan kewirausahaan. Nah ini juga udah ada di apa, di undang-undang. Nah paling ini, menginternalisasikan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan yang universal. Ini adalah capaian sikap. Nah, pokoknya gitulah nya, ngarti-ngarti kitu heula barangkali Bapak jelaskan ya, sambil kuliah berjalan ini. Jadi tema 1 sampai tema 5 itu berbicara kompetensi sikap atau, lebih kepada kompetensi afektif kali ya, kalau dalam apa, dalam istilah psikologi ini. Nah ini tujuannya itu, jadi kita mampu menginternalisasikan nilai-nilai besar al-Islam kemudian dalam konteks yang lebih besar lagi. Nah teman-teman seperti ini ya yang perlu diketahui dalam apa, kuliah kita. Nah ini maksudnya di sini. Nah ini tema 1 sampai tema 5 kita berbicara aspek ini. Lalu kita masuk lagi pada, tema ke-6 dan ke-7. Di sini mahasiswa mampu menganalisis dan memetakan secara kritis dan konstruktif terhadap masyarakat duafa. Jadi, teman-teman akan dihantarkan pada alam pemikiran bagaimana menemukan, masyarakat duafa. Jadi masyarakat miskin itu kan banyak definisi, ada menurut WHO, ada menurut BPS, ada menurut, Kemensos, ada juga menurut BKKBN, banyak definisi tentang masyarakat duafa ini. Nah, di sini kita akan melihat sebetulnya seperti apa sih yang dimaksud duafa itu, dan dia harus diberdayakan, dan dia harus ditingkatkan lagi nilai ekonominya kan gitu. Nah, pada tema ke-6 teman-teman akan dihantarkan bagaimana kiat praktis menemukan masyarakat duafa atau masyarakat yang dianggap duafa, atau dianggap miskin oleh oleh kita ya. Lalu masuk ke tema ke-7, masa mampu menyusun program praktis dan strategi untuk pengembangan teknopreneur berbasis life skill di masyarakat. Nah, ini pada tema ke-7 teman-teman mulai dihantarkan pada pengembangan masyarakat Islam. Teman-teman mulai dihantarkan pada bagaimana melakukan dakwah jamaah untuk memperkuat spirit, dakwahnya itu. Nah, di sini, teman-teman mulai mulai harus mengutak-ngatik tentang ngutak-ngatik tentang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing yang berbasis pada Islamic Technopreneurship. Nah, gitu ya. 6 ke 7, tema 6 dan 7 maksudnya adalah ini, mampu menganalisa kaum duafa dan memetakan model pemberdayaan berbasis teknopreneur. Jadi teman-teman harus mulai melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi
mata kuliah AIK 3 ini memang ya mirip-mirip seperti KKN lah ya, tapi bukan KKN murni sih. Kita menemukan masyarakat, lalu menemukan model dan di situ kita melakukan pemberdayaan ekonomi yang berbasis, Islamic Technopreneur. Nah, ini masuk pada capaian kompetensi pengetahuan, ini kodenya P ya. Mampu memformulasikan dan merekonstruksi nilai-nilai keislaman dalam bidang sains, teknologi, seni, dan entrepreneurship. Nah, ini yang penting dipahami oleh teman-teman sekalian gitu ya. Jadi AIK 3 ini secara kompetensi pengetahuan ini mampu merekonstruksi nilai-nilai keislaman dalam bidang sains, teknologi, dan entrepreneurship. Jadi kita mulai melakukan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tema dan kompetensi keilmuan yang kita miliki. Next terakhir ini tema ke-8 sampai tema ke-14 ini tujuannya. Mampu melaksanakan pemberdayaan ekonomi Duafa berbasis pada teknopreneur, mampu menyusun laporan pemberdayaan ekonomi Duafa. Jadi, kuliah kita pada tema ke-8, ke-9 itu sudah kuliah lapangan. Teman-teman turun ke lapangan, lalu membuat tema-tema kegiatan, lalu teman-teman di situ melakukan, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, di sini kita lihat satu persatu mampu melakukan pemberdayaan masyarakat Duafa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Jadi teman-teman dipaksa harus melakukan sebuah program, dipaksa harus melakukan sebuah inovasi agar apa? Ekonomi masyarakat Duafa itu agak meningkat. Nah, ini perlu pendekatan-pendekatan, pemberdayaan masyarakat. Tapi basisnya adalah tadi Al-Maun yang diterapkan dalam konsep, technopreneurship ya. Lalu tema ke-9, masa mampu menerapkan program ekonomi produktif secara terintegrasi sesuai keilmuan prodi masing-masing. Nah, ini yang Bapak katakan. Jadi pada pertemuan 9 ini ya sudah murni pemberdayaan masyarakat. Teman-teman harus mampu melaksanakan, ini program ekonomi produktif secara integratif ini ya. Lalu ke-10, tema 10, mahasiswa mampu melakukan pendampingan pada keluarga duafa dalam meningkatkan hasil usaha keluarga secara praktis dan tepat guna. Jadi teman-teman menjadi fasilitator, teman-teman menjadi pendamping penguatan ekonomi duafa, kan seperti itu ya, yang ada di masyarakat. Ini orientasi kuliah kita. Lalu mahasiswa mampu mempresentasikan secara terbuka hasil dari kajian praktis dan ilmiah pendampingan keluarga duafa. Jadi teman-teman melakukan presentasi ilmiah di sini. Ya mirip-mirip proceeding gitulah ya, mirip-mirip pemberdayaan, mirip-mirip seminar gitulah ya. Jadi setiap kelompok melakukan presentasi. Lalu mampu mengevaluasi pemberdayaan keluarga di Duafa dalam meningkatkan kesejahteraan. Teman-teman melakukan evaluasi program yang sudah dijalankan, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu ada kendala enggak kan gitu, ada itu enggak, nah ini dijalankan oleh teman-teman. Dan terakhir, mahasiswa mampu membuktikan hasil kajian dan pendampingan bidang ekonomi produktif secara nyata di masyarakat. Jadi, teman-teman bisa mengabstraksikan teori, benar nggak sih teori pendampingan masyarakat itu, benar nggak sih, kiat-kiat untuk meningkatkan usaha itu benar atau enggak. Nah, itu tujuan akhir kuliah kita. Secara garis besar, secara singkat, nah seperti itulah kuliah kita dan ini masuk pada kompetensi keterampilan, kodenya K ini ya. Mampu menerapkan dan menganalisis nilai-nilai Islam dan kemuhamadiyahan dalam bidang sains, teknologi, seni, dan entrepreneurship. Jadi intinya adalah AIK 3 ini adalah lanjutan dari AIK 2, cuman kalau AIK 2 teman-teman hanya sebatas riset, nah AIK 3 teman-teman melakukan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan ekonomi duafa sesuai dengan kompetensi ilmunya masing-masing. Oke, kawan-kawan sekalian, sahabat Aika, itu saja dulu, awal kuliah kita. Nanti kita akan bahas lebih dalam di Zoom meeting ya. Sementara ya dengerin dulu, penjelasan dari YouTube ini. Terima kasih, sampai ketemu nanti pada pertemuan perkuliahan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.